Tuan Setan Zhenwu. Saya ingin mengatakan sesuatu. Tolong dengarkan Tuan Setan Zhenwu. Feng Tianxing sedikit mengernyit mendengar suara yang familiar ini. Tapi Kakiu yang dia lihat. Sejak terakhir kali keduanya bertemu di kota Wujian, tidak ada berita. Dan sekarang mereka tiba-tiba melihatnya di sini. Yang membuat Feng Tianxing sedikit kecelakaan. Setelah memikirkannya di dalam hatinya, Feng Tianxing sudah memahami arti mendalam Kakiu. Tetapi dia masih mengepalkan tinjunya. Sebaiknya kamu berdoa agar apa yang kamu katakan berguna. Dan aku hanya akan memberimu 2 kalimat. Ini adalah kebaikanku untukmu. Kakiu langsung melangkah maju. Matanya menyala. Sejauh yang saya tahu, perintah Lord Zhenwu Demon Lord dari Jia Luo adalah untuk melatih pasukan, bukan untuk membantai kita. Feng Tianxing terkekeh dan menyela kata-katanya secara langsung, menunjukkan kesombongannya sepenuhnya. Memang, tapi pelatihannya untuk setan yang memenuhi syarat, dan limbah yang tersisa memegang properti Tuan Jia Luo tetapi tidak memiliki nilai secara alami akan dihilangkan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengangkat tangannya, guntur berkumpul di tangannya. Dan dia akan memalingkan wajahnya. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk berbicara, mungkin kata-kata terakhir dalam hidupmu. Begitu Kakiu mengertakkan gigi, dia merasa gelisah di hatinya. Apakah Feng Tianxing masih tidak mau mengungkapkan posisinya seperti ini? Mungkinkah dia tidak mencapai apa yang dia inginkan? Apakah tidak ada gunanya menjadi perantara dengan setan-setan ini? Kakiu telah lama tinggal di keluarga Nuo Siqian Yuan, jadi penglihatannya wajar. Dia dapat melihat bahwa Feng Tianxing tidak berniat membunuh hari ini, yang tidak sejalan dengan pemahamannya tentang Feng Tianxing. Feng Tianxing yang dia kenal tidak akan pernah marah karena emosi sesaat. Dia harus menjadi pedagang yang sangat tenang di belakang layar. Ini adalah Feng Tianxing dalam kognisinya. Bukan untuk menjadi perantara bagi setan-setan ini. Apakah bisa dikatakan sebagai bawahannya? Ide ini langsung terlintas di benaknya, dan Kakiu bisa merasakan bahwa kemungkinannya sangat tinggi. Feng Tianxing jelas lebih dari sekedar menyerang bangsanya sendiri karena masalah sepele seperti itu. Dia membutuhkan seseorang untuk menengahi bangsanya sendiri. Tapi saat dia hendak berbicara, dia melihat keceriaan di mata Feng Tianxing. Saat ini, Kakiu tertegun. Tebakannya barusan sepertinya hilang dalam sekejap. Dalam kegelapan, Kakiu sepertinya merasakannya, dan 2 kata muncul di benaknya. Pelatihan. Saat kedua kata ini muncul, pikiran Kakiu tiba-tiba menjadi heboh. Semuanya untuk pelatihan. Ini sejalan dengan pemahamannya tentang Feng Tianxing, dan permainan hari ini pada dasarnya bukan untuk menekan siapapun, tetapi untuk membuka jalan bagi pelatihan militer. Keke juga salah satu aktornya, begitu juga dia. Sekarang dia telah terlibat dalam drama ini, dia hanya bisa berdoa agar kata-katanya sesuai dengan naskahnya, jika tidak hidup dan mati akan terjadi dalam sekejap. Bahkan jika dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia harus melawan iblis-iblis bodoh ini. Mendongak tiba-tiba, Kakiu berkata langsung. Jika Tuan Zhenwu Mojun berpikir bahwa membunuh kita semua, dan kemudian melaporkan kepada Jia Luo bahwa tidak ada yang dapat menggunakannya, semuanya akan baik-baik saja, itu terlalu naif. Bahkan jika kita mati, dengan sumber keuangan Jia Luo, kita masih bisa merekrut lagi. Kamu trik ini hanya bisa digunakan untuk sementara, tapi tidak bisa digunakan selamanya. Jadi saya ingin memohon Tuan Zhenwu Mojun untuk memberi saya kesempatan, beri kami kesempatan setan. Anda membuat rencana, kami akan mengikutinya. Selama itu bukan tugas yang mustahil. Kami harus melakukannya. Jika Anda bisa jangan lakukan itu. Kamu belum terlambat untuk membunuh kami. Hari ini harus menjadi pelajaran bagi kami iblis yang tidak tahu aturan. Dan kami akan mematuhi aturanmu bersamamu di masa depan. Feng Tianxing terkekeh di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Kakiu yang telah melihat dunia ini. Apa yang dia katakan? Ancamannya harus diancam. Dan analisisnya harus dianalisis. Di antara sekelompok besar berita, dia juga mengungkapkan kesetiaan dan sikapnya. Dan memberikan solusi yang masuk akal untuk dirinya sendiri. Level ini masih ada, tetapi tidak cukup. Menarik tangannya dengan acuh tak acuh, Feng Tianxing berpura-pura kontemplatif, lalu berbicara. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Lain kali, jika kamu gagal menyelesaikan tugas yang aku tetapkan, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Tentu saja, Kakiu dan Luoke, aku juga akan memberimu kesempatan lagi. Tunggu sampai tanggal 10 seseorang gagal menyelesaikan tugas. Jika iblis muncul, saya akan memenggal kepalamu. Melemparkan kata-kata ini dengan keras, Feng Tianxing langsung berjalan keluar. Kakiu hampir tersungkur, kakinya lemas, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia tahu lebih baik daripada yang lain bagaimana rasanya menghadapi Feng Tianxing. Meskipun dia tahu bahwa Feng Tianxing memiliki kemungkinan besar untuk tidak membunuhnya, tetapi penekanan momentum itu masih terlalu kuat. Seolah melayang dan menghadap dunia, itu semacam kekaguman dan ketakutan secara spontan. Ketika Feng Tianxing pergi, dia memberikan instruksi kepada Keke, yang memiliki nama samaran Luoke. Ini adalah kesempatan terakhirmu.
Jika kamu membuat masalah lagi, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Keterampilan akting Keke sedang meledak saat ini. Sebagai seorang murid yang secara pribadi diajar oleh Feng Tianxing, Keke tahu persis apa yang perlu dia lakukan saat ini. Tubuhnya sedikit gemetar, kepalanya menunduk, dia melihat ke tanah yang ditopang oleh lengannya, dan dua air mata jatuh. Saat Feng Tianxing pergi, iblis yang tersisa akhirnya berani bertindak, dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Kakyu. Terima kasih Master Kakyu karena telah membantu kami berbicara. Ini, cepat dan bawakan anggur untuk Master Kakyu. Jangan bergerak, jangan menekan Tuan Luoke. Ya, Luoke, di mana dermawan Luoke? Kami belum berterima kasih padanya. Sejauh menyangkut kecepatan kami, jika Tuan Luoke tidak menunjukkan kebaikannya, saya pikir Raja Iblis Zenwu pasti ingin hidup kami menonjol. Dalam berbagai diskusi sekelompok iblis, pikiran Kakyu sangat jernih. Dia sangat senang dia bisa berdiri saat ini, dan dia mengatakan hal yang benar. Sambil mengamankan statusnya, dia juga mengirimkan permintaan kesetiaan kepada Feng Tianxing. Hari ini, Feng Tianxing cukup puas dengan penampilannya. Jika dia bekerja lebih keras, bukankah dia akan menjadi salah satu pengikut Feng Tianxing dari prajurit elit lainnya? Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Kakyu mengenal Feng Tianxing dengan cukup baik setelah dia putus dengan Feng Tianxing di awal. Setelah penyelidikan ini, dia menyadari bahwa hampir tidak ada tentara dengan nama Feng Tianxing. Mereka juga sudah tua, lemah, sakit dan cacat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Prajurit sebenarnya semuanya berada di bawah-bawahannya, seperti Dan yang membentuk pasukan baru-baru ini, dan Jiang yang memenangkan para jenius di akademi. Dengan pasukan ini di tangan, keuntungannya sederhana. Saya memiliki tentara di tangan, dan saya adalah aturannya. Bawahan yang bisa memasuki angin dan langit bisa dikatakan yang kedua setelah Jia Luo dalam hal masa depan dan masa depan. Mengambil napas dalam-dalam, melihat iblis di sekitarnya, hati Kakyu berangsur-angsur naik. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Yakinkan iblis-iblis ini dan biarkan mereka berlatih dengan segenap kekuatan mereka. Selain itu, biarkan Luoke menjadi iblis paling terpercaya di antara iblis-iblis ini yang ditempatkan oleh Feng Tianxing. Kali ini juga masih jauh.